malam kepada Bapak Aditya Trenggono selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar metalurgi dan material. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai materi kami, yaitu daripada chapter 18 sampai chapter 19 mengenai electrical properties dan thermal properties. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelo Lucas Irfan Manjulungan Tobing dengan NPM 333-424-0127. Perkenalkan, nama saya Warsidin dengan NPM 333-424-0016. Perkenalkan, nama saya Bari Maulana Abrar Rajulisman dengan NPM 333-424-0120. Dan perkenalkan, nama saya Jeremia Hotma Maulia Tesitorus dengan NPM 333-424-0093. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan chapter 8 tentang electrical properties yang learning objektifnya itu yang pertama, describe the four possible electron band structure for solid materials. Briefly describe electron excitation given that product free electron or holes in metals, semiconductors, and insulator. Dan yang terakhir, distinguish between intrinsic and extrinsic semiconducting materials. Electrical properties, bertujuan utama dari bab ini adalah untuk mengeksplorasi sifat-sifat listrik dan bahan, yaitu respon mereka terhadap medan listrik yang diberikan ketika yang kita mulai dengan fenomena konduktivitas listrik. Di sini kita mendapatkan 4 jenis struktur pita yang berbeda dimungkinkan pada suhu 0 Kelvin. Pada pita pertama, gambar A, satu pita terluar hanya terisi sebagian dengan elektron. Energi yang sesuai dengan keadaan terisi tertinggi pada suhu 0 Kelvin disebut energi Fermi EF. Seperti ditunjukkan, struktur pita energi ini dilambangkan oleh beberapa logam, khususnya logam yang memiliki satu elektron valensi, misalnya tembaga. Setiap atom tembaga memiliki satu elektron 4s. Namun untuk padatan yang terdiri dari atom N, pita 4s mampu menampung 2n elektron. Jadi hanya setengah dari posisi elektron yang tersedia dalam pita 4s ini yang terisi. Untuk struktur pita yang kedua juga ditemukan dalam logam gambar 4 yang gambar B. Terdapat tumpang tindih pita kosong dan pita terisi. Magnesium memiliki struktur pita ini. Setiap atom Mg yang terisolasi memiliki 2 elektron 3s. Namun ketika zat padat terbentuk pita 3s dan 3p saling tumpang tindih. Dalam hal ini dan pada 0 Kelvin, energi Fermi diambil sebagai energi yang di bawahnya untuk atom N. N keadaan terisi, 2 elektron per keadaan. 2 struktur pita terakhir pada gambar C dan D yang terisi penuh dengan elektron dipisahkan dari pita konduksi yang kosong, dan celah pita energi terletak di antara keduanya. Untuk bahan yang sangat murni,
elektron mungkin tidak memiliki energi dalam celah ini. Perbedaan antara kedua elektron pita terletak pada besarnya celah energi. Untuk bahan yang bersifat isolator, celah pita relatif lebar pada gambar C. Ini lebar sekali. Dan sedangkan untuk semikonduktor itu sempit. Ini semikonduktor. Energi Fermi untuk kedua struktur pita ini terletak di dalam celah pita dekat pusatnya. Yang kedua, di sini ada logam. Agar sebuah logam elektron menjadi bebas, ia harus tereksitasi atau dipromosikan menjadi salah satu elektron kosong dan keadaan energi yang tersedia di atas Cr. Untuk logam yang mempunyai salah satu struktur pita ditunjukkan pada gambar ini 4A dan 4D. Terdapat keadaan energi kosong yang berdekatan dengan energi tertinggi. Keadaan terisi di EF dengan demikian sangat sedikit energi yang diperlukan untuk mendorong elektron ke keadaan kosong di dataran rendah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Secara umum, energi yang disediakan oleh medan listrik cukup untuk mengeksitasi jumlah besar elektron ke keadaan konduktif ini. Untuk model ikatan logam yang dibahas pada bagian ini, diasumsikan bahwa semua elektron valensi mempunyai kebebasan bergerak dan membentuk gas elektron yang seragam, didistribusikan ke seluruh isi inti ion. Meskipun elektron-elektron ini tidak bersifat lokal, terikat pada atom tertentu, mereka harus mengalami eksitasi untuk menjadi elektron konduksi yang benar-benar bebas. Jadi meski hanya sebagian kecil yang berdekatan, ini tetap menghasilkan jumlah elektron yang bebas yang relatif besar dan akibatnya konduktivitas yang tinggi. Di sini ada perbedaan antara konduktivitas semikonduktor dan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Di intrinsik, konduktivitas yang ditentukan oleh struktur elektron bahan murni, sedangkan konduktivitas ekstrinsik yaitu konduktivitas yang ditentukan oleh atom pengotor, isolator dan semikonduktor. Untuk isolator dan semikonduktor, keadaan kosong berdekatan dengan bagian atas valensi terisi. Pita tidak tersedia, oleh karena itu untuk menjadi bebas, elektron harus dipromosikan melintasi celah pita energi dan menjadi keadaan kosong di bagian bawah pita konduksi. Hal ini mungkin terjadi hanya dengan menyuplai elektron. Perbedaan energi antara kedua keadaan ini yang sama, kira-kira sama dengan energi celah pita. Misalnya proses eksitasi ini ditunjukkan pada gambar untuk banyak material, celah pita ini lebarnya beberapa elektron volt. Paling sering energi eksitasi berasal dari sumber non-listrik seperti panas atau cahaya. Biasanya sumber non-listrik. Jumlah elektron yang bereksitasi secara termal atau secara energi panas menjadi konduksi
pita tergantung pada lebar celah pita energi dan suhu. Pada suhu tertentu, semakin besar PJ, semakin rendah kemungkinan kenaikan elektron valensi. Menjadi keadaan energi dalam pita konduksi. Ini menghasilkan lebih sedikit elektron konduksi. Dengan kata lain, semakin besar celah pitanya, maka semakin rendah pula daya hantar listriknya. Suhu tertentu dengan demikian letak perbedaan antara semikonduktor dan isolator pada lebar celah pitanya. Untuk semikonduktor itu sempit, sedangkan untuk isolator bahannya relatif luas. Peningkatan suhu semikonduktor atau isolator mengakibatkan peningkatan energi panas yang terjadi untuk eksitasi elektron. Jadi, lebih banyak elektron dipromosikan ke pita konduksi yang menimbulkan peningkatan konduktivitas. Konduktivitas isolator dan semikonduktor juga dapat dilihat dari perspektif model ikatan atom. Untuk bahan isolasi listrik, ikatan antara atom bersifat ionik atau kovalen kuat, jadi elektron valensinya adalah terikat atau berbagi dengan atom-atom individual. Dengan kata lain, elektron-elektron ini adalah sangat terlokalisasi dan sama sekali tidak bebas berkeliaran di seluruh kristal. Ikatan dalam semikonduktor bersifat kovalen atau sebagian besar kovalen dan relatif lemah. Berarti elektron valensi tidak terikat kuat pada atom. Akibatnya, elektron-elektron ini lebih mudah dihilangkan dengan eksitasi termal dibandingkan dengan isolator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kapasitas penyimpanan muatan kapasitor yang dapat ditingkatkan dengan penyisipan dan polarisasi bahan-bahan elektrik di antara plat-platnya. Pada dasarnya, kapasitor menyimpan muatan pada plat-platnya dan kapasitasnya tergantung pada sifat dielektrik yang ada di antara plat tersebut. Ketika bahan dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor, polarisasi bahan tersebut menyebabkan penurunan medan listrik efektif di dalam kapasitor. Ini mengurangi hambatan terhadap aliran muatan sehingga kapasitas penyimpanan muatan kapasitor meningkat. Polarisasi dielektrik juga meningkatkan jumlah muatan yang dapat disimpan pada kapasitor untuk tegangan tertentu, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitasnya. Polarisasi bahan dielektrik merujuk pada proses pemisahan muatan listrik dalam bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau yang biasanya disebut dengan isolator, akibat adanya medan listrik eksternal. Ketika medan listrik diterapkan pada bahan-bahan dielektrik, partikel-partikel dalam bahan tersebut biasanya merupakan atom ataupun molekul mengalami pergeseran muatan positif dan negatif, meskipun bahan tersebut tidak mengandung muatan bebas yang dapat bergerak seperti konduktor. Contoh-contoh bahan dielektriknya diantaranya itu adalah kertas, keramik, plastik, dan mika. Sedangkan pada pengaplikasiannya bisa kita temukan dalam rangkaian filter, penyimpanan energi, dan pengaturan frekuensi dalam perangkat elektronik. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 jenis polarisasi. Yang pertama adalah polarisasi elektrik atau electronic polarization. Polarisasi ini terjadi ketika medan listrik eksternal menyebabkan pergeseran posisi elektron dalam atom atau molekul. Hal ini menyebabkan pemisahan muatan positif dan negatif yang menghasilkan dipol listrik. Yang kedua adalah polarisasi ionik atau ionic polarization. Polarisasi ionik terjadi pada material yang terdiri dari ion-ion. Ketika medan listrik eksternal diterapkan, ion-ion dalam bahan tersebut bergeser sedikit, yang menciptakan dipol yang menghasilkan oleh pemisahan muatan positif dan negatif. Yang ketiga adalah polarisasi orientasi atau orientational polarization. Polarisasi orientasi terjadi dalam bahan yang memiliki molekul yang sudah bersifat dipol, yaitu molekul dengan muatan positif dan negatif terpisah. Ketika medan listrik diterapkan, molekul tersebut akan berorientasi mengikuti arah listrik dengan medan listrik eksternal. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai fenomena ferroelektrik dan piezoelektrik. Ferroelektrik adalah sifat bahan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan polarisasi listrik bahkan setelah medan listrik eksternal dihilangkan.
bahan ferroelektrik memiliki struktur kristal tertentu yang memungkinkan mereka untuk memiliki dua atau lebih keadaan polarisasi stabil. Keadaan ini bergantung pada arah medan listrik yang diterapkan. Fenomena ini serupa dengan sifat ferromagnetik pada material magnet. Contoh pada ferroelektrik yaitu dapat kita lihat pada kristal barium di tangan, yaitu bahan ferroelektrik yang sering digunakan dalam komponen elektronik seperti kapasitor dan sensor. Pada suhu tertentu, yaitu di atas Curie, bahan ini mengalami perubahan struktur kristal dan memiliki polaritas kontan. Ketika medan listrik diterapkan pada bahan ini, orientasi dipolnya berubah. Begitu medan listrik eksternal dihilangkan, bahan ini tetap mempertahankan polarisasi yang merupakan ciri khas bahan ferroelektrik. Yang kedua adalah piezoelektrik. Piezoelektrik adalah kemampuan bahan untuk menghasilkan tegangan listrik ketika dikenakan tekanan mekanik. Sebaliknya, bahan piezoelektrik juga dapat berubah bentuk, yaitu berkembang ataupun menyusut ketika diberikan tegangan listrik. Efek piezoelektrik ini ditemukan pada bahan kristalin yang tidak memiliki pusat simetri, sehingga perubahan bentuknya menyebabkan pergeseran distribusi muatan di dalam bahan tersebut. Salah satu contoh pada piezoelektrik yaitu adalah kristal kuarsa dengan rumus kimia SiO2. Kristal kuarsa adalah contoh bahan piezoelektrik yang sangat umum digunakan. Ketika tekanan diterapkan pada kristal kuarsa, muatan listrik akan muncul di permukaan tersebut akibat pergeseran posisi atom dalam kisi kristal. Sebaliknya, ketika tegangan listrik diterapkan pada kuarsa, bahan ini akan mengalami deformasi fisik seperti perubahan panjang ataupun bentuk. Fenomena piezoelektrik ini banyak digunakan dalam sensor tekanan, mikrofon, dan pemancar ultrasonic. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam chapter 19, yaitu thermal properties. Artinya properti thermal. Pada bab ini kami akan membahas tentang penilaian objektif yang ada. Yang pertama ada define heat capacity and specific. Yang kedua ada note the primary mechanism by which thermal energy. Ketiga ada determine the linear position of thermal expansion. Keempat ada briefly explain the phenomenon of thermal expansion. Kelima, define thermal conductivity, and yang keenam, not the principal mechanism of heat conduction in solids. Oke, kita masukkan ke lemnya objektif pertama mengenai define heat capacity and specific heat. Secara KBBI, kapasitas panas menunjukkan bahwa kemampuan suatu material untuk menyerap panas dari lingkungan luar atau kalor yang bisa kita sebut sebagai kapasitas kalor. Kapasitas kalor atau panas ini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan ketika suatu material untuk menghasilkan kenaikan suhu dalam satuan joule. Nah, kapasitas panas ini menunjukkan adanya anil dan normalisasi, di mana kedua ini merupakan proses dari perlakuan panas yang diterapkan pada umumnya pada bidang manufaktur, terutama penggunaan pelapuan panas. Tujuan dari anil dan normalisasi ini yaitu untuk menghilangkan cacat dari proses termal dan perbaikan struktur mikro serta peningkatan kemampuan mesin. Hal ini menunjukkan bahwa pemuaian termal padatan tidaklah memadai, namun dasar yang tidak sesuai pada awalnya berasumsi bahwa rentang suhu yang luas ditambah relatif panjang rendah dan merupakan fungsi linear dari perubahan besar pertama. Selanjutnya bahwa anil sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya melibatkan pemanasan baja hingga suhu di atas atau di bawah titik transformasi kritis. Anil sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada anil penuh yang merupakan pemanasan komponen baja hingga 30 sampai 50 derajat Celcius di atas suhu AC1, menahan dalam waktu yang cukup untuk menginstalasi struktur secara penuh. Untuk yang kedua yaitu anil tidak lengkap. Anil tidak lengkap atau disebut anil imperfection atau incomplete annealing merupakan pemanasan baja hingga suhu antara AC1 dan AC3 untuk baja hypothetoid atau antara AC1 dan AC untuk baja hypereuthetoid.
diikuti dengan pendinginan lambat setelah penahanan. Lalu yang selanjutnya ada anil pada stres atau bisa kita sebut sebagai low temperature annealing, merupakan anil pelepas tegangan yang memanaskan komponen baja hingga mencapai suhu di bawah AC1, mempertahankan suhu kemudian mendinginkannya secara perlahan. Dan yang keempat yaitu rekristalisasi anil, itu yang bisa disebut sebagai rekristalisation annealing. Anil rekristalisasi memanaskan logam yang dikerjakan secara dingin di atas suhu rekristalisasi, menahannya selama waktu yang sesuai, memungkinkan butiran atau serbuk yang berubah kembali menjadi butiran yang seragam dan sama rata, sekaligus menghilangkan pengerasan kerja dan tegangan sisa. Kemudian selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan proses pelakuan panas di mana hal ini memanaskan bagian baja hingga 30 sampai 50 derajat Celcius. Yang kemudian menahannya selama waktu yang sesuai dan mendinginkan pelakuan panas bagian baja di udara untuk mendapatkan struktur perlit. Temperatur normalisasi untuk baja sedikit lebih tinggi daripada temperatur anil penuh, tetapi mendinginkannya lebih cepat sehingga menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dan kekuatan yang lebih tinggi serta kekerasan baja yang lebih keras. Ini merupakan gambar dari kisaran suhu untuk anil dan normalisasi pada pelakuan panas baja. Bisa dilihat bahwa untuk anil penuhnya terletak pada antara 900 sampai 500. Untuk anil tidak lengkap atau anil tidak sempurna terletak pada 400 sampai 700. Dan bisa dilihat ada anil rekristalisasi, ada anil pada stres dan normalisasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi learning objective yang kedua, yaitu not the primary mechanism by which thermal energy is assimilated in solid materials. Bahwa sebagian besar bahan padat itu memuai saat bahan padat tersebut dipanaskan dan menyusut ketika bahan padat itu didinginkan. Dari perspektif atom, ekspansi termal sendiri tercermin dari peningkatan jarak rata-rata antar atom. Fenomena ini dapat dipahami dengan baik merujuk pada kurva energi potensial versus jarak antar atom untuk material padat dan direproduksi pada gambar berikut. Gambar 2 bisa dilihat untuk gambar yang bagian A itu plot energi potensialnya versus jarak antar atom, menunjukkan peningkatan pemisahan antar atom seiring dengan meningkatnya suhu dengan pemanasan. Pemisahan antar atom meningkat dari R0 ke R1, kemudian ke R2 dan seterusnya sampai ke R5. Selanjutnya untuk yang gambar B menunjukkan bahwa kurva energi potensial simetris versus jarak antar atom, bahwa tidak ada peningkatan dalam pemisahan antar atom karena tidak ada R. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai yang ketiga, yaitu determine the linear coefficient of thermal expansion given the length acceleration that accompanies a specified temperature change. Pada awalnya, rentang suhu yang luas membentuk hukum adanya tentang ekspansi thermal linear padatan. Pertambahan relatif panjang benda dan merupakan fungsi linear dari perubahan besaran pertama. Saya lihat bahwa itu berarti rumus dari ini merupakan rumus dari rentang suhu yang luas AT dan berbanding terbalik dengan pertambahan relatif panjang benda L0. Dan bisa dilihat bahwa A sini merupakan koefisien ekspansi thermal linear. Lalu
Rumus dari turunan pada pertambahan panjang secara langsung dapat dilihat seperti ini. Delta L sama dengan A kali L0 kali delta T. Hal inilah yang membentuk hukum adanya ekspansi thermal linear padatan. Diketahui bahwa pertambahan panjang langsung AL dari suatu benda saat dipanaskan berbanding lurus dengan panjang awalnya L0 terhadap pertambahan suhu delta T dan bergantung pada jenis materialnya. Jadi akan selalu berbeda nilai dari rumus turunan pada pertambahan panjang untuk setiap material yang dicari. Ketergantungan ini dinyatakan dalam angka sebagai karakteristik koefisien untuk setiap material. Hal ini merupakan koefisien ekspansi thermal linear A yang menyatakan seberapa jauh batang dengan panjang awal 1 meter akan menjadi lebih panjang ketika suhunya naik. Berikutnya yaitu chapter 18 dan yaitu pertanyaan keempat, yaitu mengenai fenomena pemuaian thermal dari perspektif atom menggunakan grafik energi potensial terhadap jarak antara atom. Pemuaian thermal terjadi karena ketika suatu material dipanaskan, atom-atom di dalamnya bergetar lebih kuat di sekitar posisi keseimbangannya. Bisa dilihat dari grafik ini menunjukkan bahwa pada jarak keseimbangan sekitar 2, itu di angka sini, energi potensial paling rendah. Jika jarak antara atom lebih kecil, energi meningkat karena gaya tolak, dan jika lebih besar, energi mendekati 0 karena gaya tarik-menarik. Pemanasan menyebabkan atom bergerak menjadi yang menyebabkan pemuaian. Jadi pemuaian. Jadi lihat ini di mana energi potensial paling rendah saat suhu meningkat, atom bersosialisasi, maksudnya berosilasi di sekitar titik ini, dan karena bentuk kurva asimetris, rata-rata jarak antar atom bergeser ke kanan yang menyebabkan pemuaian thermal. Selanjutnya itu di sini beberapa yang harus dilakukan untuk menganalisa menggunakan grafik energi potensial terhadap jarak antar atom adalah, yaitu pertama adalah bentuk kurva energi potensial. Bentuk kurva energi potensial terhadap jarak antar atom memiliki bentuk asimetri, yaitu cikman berbentuk seperti mangkok yang lebih landai di sisi kanan jika antar atom lebih besar, namun akan lebih curam di sisi kiri jika jarak antar atom lebih kecil. Yang kedua itu adalah energi getaran thermal. Itu pada suhu rendah, energi getaran atom kecil sehingga atom hanya berosilasi di sekitar posisi kesetimbangan atau yaitu titik minimum energi potensial. Dan ketika suhu meningkat, energi getaran atom bertambah, menyebabkan amplitudo osilasi atom semakin besar. Dan yang ketiga yaitu asimetri kurva. Karena bentuk kurva, energi potensial tidak simetris. Pergeseran atom ke sisi kanan atau jarak antar atom yang lebih besar akan lebih mudah terjadi jika dibandingkan pergeseran ke kiri. Akibatnya, jarak rata-rata antar atom bertambah saat suhu meningkat. Dan yang terakhir itu adalah efek makroskopis. Itu peningkatan jarak rata-rata antar atom ini menyebabkan material memuai secara makroskopis, baik dalam bentuk panjang, luas, maupun volume. Dengan demikian, pemuaian thermal dapat dijelaskan dari perspektif atomik melalui peningkatan energi vibrasi atom akibat pemanasan yang menyebabkan rata-rata jarak antar atom menjadi lebih besar karena asimetri kurva energi potensial. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, yaitu define thermal conductivity, yaitu atau definisi dari konduktivitas thermal. Konduktivitas thermal adalah kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Secara matematis, konduktivitas thermal mengukur seberapa mudah panas dapat mengalir melalui suatu bahan ketika terdapat perbedaan suhu. Bahan dengan konduktivitas thermal tinggi seperti logam dapat menghantarkan panas dengan cepat
Sementara bahan dengan konduktivitas termal rendah seperti kayu atau isolator lain menghantarkan panas dengan lebih lambat. Konduktivitas termal biasanya dilambangkan dengan simbol K atau lambda dan diukur dalam satuan W per M kali K yang menyandarkan jumlah panas yang mengalir melalui suatu meter bahan per detik untuk setiap perbedaan suhu atau derajat Kelvin. Contohnya dapat kita lihat dari tabel grafik dari tabel konduktivitas termal ini bisa kita lihat aluminium dia memiliki konduktivitas termal yang paling tinggi dan cepat di antara yang lain. Maksudnya dia memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Maksudnya dari di antara ini yang memiliki konduktivitas yang tinggi yaitu adalah perak, yaitu 9,9 kali 10. Dan yang paling rendah adalah kayu, karena kayu dia menghantarkannya itu sangat-sangat rendah. Tembaga, lanjut lagi yang paling perak, lanjut lagi yang paling cepat yaitu tembaga, timbal dan aluminium. Dan ini ada udara juga. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu note the two principal mechanism of heat conduction in solids and compare the relative definition of each contribution for each metal, ceramic and polymer metals. Yaitu perbandingan kontribusi pada yaitu mekanisme dua utama konduksi panas pada padatan dan membandingkan besarnya kontribusi masing-masing untuk logam, keramik dan polimer. Dua mekanisme utama konduksi panas pada padatan adalah konduksi elektron, yaitu elektron bebas yang ada dalam logam bergerak dan mentransfer energi panas. Yang kedua adalah konduksi getaran kisi atau fonon, yaitu getaran atom atau ion dalam kisi kristal yang mentransfer energi panas. Contohnya dalam gambar ini bisa dilihat ini tangan seseorang yang memegang besi dan didekatkan dengan panas. Lama-kelamaan ini panasnya akan menghantarkan energi panas dan mengenai tangannya. Itu contoh dari salah satu contoh dari konduksi panas pada padatan. Dan untuk perbandingannya pada material lain yaitu pertama ada logam. Konduksi panas pada logam terutama disebabkan oleh konduksi elektron karena logam memiliki banyak elektron bebas yang dapat bergerak dengan cepat, menghantarkan panas dengan efisien. Oleh karena itu logam memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Untuk keramik, konduksi panas pada keramik lebih bergantung pada konduksi fonon. Tergantung pada keramik cenderung memiliki sedikit atau bahkan tidak ada elektron bebas. Konduktivitas termalnya lebih rendah dibandingkan logam, tetapi tetap dapat mengalirkan panas melalui getaran atom yang terjadi dalam kisi kristalnya. Dan yang terakhir untuk bahan polimer memiliki konduktivitas termal yang paling rendah di antara ketiga material ini. Ini karena polimer memiliki sedikit atau tidak ada elektron bebas dan struktur atom yang lebih longgar, sehingga konduksi fonon menjadi mekanisme utama. Namun dengan efisiensi yang jauh lebih rendah dibandingkan pada logam dan keramik. Secara umum, logam memiliki konduktivitas termal tertinggi karena dominasi konduksi elektron, diikuti oleh keramik yang lebih bergantung pada fonon dan polimer yang memiliki konduktivitas termal terendah. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.